Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai teman-teman. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya. Teman-teman, bagaimana? Masih pada semangat untuk belajar di pekan terakhir ini? Semangat ya, karena ini pekan terakhir, yaitu pekan tentang materi sains yang akan Miss jelaskan untuk 5 hari ke depan ini. Nah, teman-teman, tolong disimak ya penjelasan dari Miss dalam video kali ini. Teman-teman, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang living and non-living things. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi untuk materi hari ini kita akan membahas yaitu tentang benda hidup dan benda mati. Teman-teman tahu tidak apa yang dimaksud dengan benda hidup dan apa yang dimaksud dengan benda mati? Nah, teman-teman, di sini Miss akan menjelaskan yang dimaksud dengan benda mati dan benda hidup, ya. Nah, teman-teman, keduanya ini memiliki ciri-ciri sehingga kita bisa membedakan mana yang benda hidup dan mana yang benda mati. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan benda hidup ialah benda yang bisa bernafas, bergerak, membutuhkan makan dan minum, kemudian tumbuh dan berkembang. Nah, keempat ini merupakan ciri-ciri dari benda hidup. Nah, benda hidup tersebut dikategorikan menjadi 3, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, contohnya bisa kita temukan di lingkungan sekitar rumah kita. Kalau untuk manusia, nah, contoh manusia ini misalnya Miss. Miss di sini bisa bernafas, bisa bergerak. Bergerak itu seperti lari, jalan, ya teman-teman. Kemudian Miss juga membutuhkan makan dan minum sehingga Miss akan bisa tumbuh dan berkembang, ya. Dari Miss bayi sampai Miss dewasa itu Miss memerlukan makan dan minum seperti teman-teman ya. Kemudian ada hewan. Hewan itu bisa kita lihat di sekitar rumah kita, misalnya kucing, kelinci, kemudian ada sapi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari hewan. Hewan juga memerlukan makan dan minum, hewan juga bisa bernafas, hewan juga bisa bergerak, dan hewan pun juga bisa tumbuh dan berkembang. Nah, yang terakhir ada tumbuhan. Ya, tumbuhan juga sama seperti manusia dan hewan. Dia tumbuh dan berkembang dari pohon yang kecil hingga pohon yang besar. Kemudian dia juga memerlukan air, bergerak mengikuti arah angin. Ya, teman-teman. Nah, itu salah satu ketiga contoh dari benda hidup atau living things. Nah, untuk yang benda mati atau non-living things, nah, ciri-cirinya kebalikan atau ciri-cirinya itu tidak ada atau tidak sama seperti ciri-ciri yang ada di benda hidup. Jadi benda mati itu atau non-living things itu ialah benda yang tidak bisa bernafas, yang tidak bisa bergerak, tidak bisa tumbuh dan berkembang, kemudian juga tidak membutuhkan makan dan minum. Nah, contohnya apa sih? Nah, untuk benda mati itu contohnya seperti batu. Ya, teman-teman pernah lihat batu? Nah, teman-teman pernah lihat batu bernafas? Tidak ya, karena batu merupakan benda mati. Kemudian ada pensil. Pensil juga termasuk benda mati.
Ada lagi kertas, meja, kursi. Nah, itu merupakan salah satu contoh di antara benda mati ya teman-teman. Paham ya teman-teman? Itu merupakan materi mengenai benda hidup dan benda mati atau living and non-living things. Nah, semoga teman-teman paham dengan apa yang dijelaskan. Nah, tugas teman-teman mengerjakan worksheet yang sudah Miss berikan, yaitu menyebutkan atau sambil mencari benda hidup dan benda mati masing-masing 5, kemudian divideokan lalu kirim ke Miss Maulidia via Telegram. Semoga bermanfaat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.